sahabat semua, pasti sehat, kuat, ceria. Teman-teman, selama pandemi ini kita masih tetap ibadah online di rumah. Sampai situasi dan keadaan aman buat kita semua. Walaupun kita ibadah di rumah, gak ada teman-teman, gak ada kakak-kakak, kita tetap harus siap. Seperti kita beribadah di gereja. sudah mandi, sudah pakai baju rapi. Gak sambil makan, gak sambil tidur-tiduran, gak sambil main-main. Kita tetap menghormati dan menghargai. Ibadah yang sedang berlangsung. Duduk yang manis. Memuji Tuhan dengan sukacita Dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Tangan kita boleh tulis dan catatan. Simak baik-baik firman Tuhan yang dibagikan. Jangan lupa ikut aktivitas di kelas masing-masing. Sampai ketemu lagi teman-teman. Tetap jaga kesehatan ya. Dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom adik-adik semua, selamat pagi, selamat beribadah kembali di acara ibadah online minggu pagi ini ya. Saya Kak Robi bersama Kak Yuni. Hari ini kita akan memulai ibadah, tapi sebelum kita mulai ibadah, kita mau yel-yel terlebih dahulu ya. Bisa ya adik-adik semua? Bisa ya? Yuk semuanya bangkit berdiri, kita yel-yel terlebih dahulu ya. Kabi more of God, less of me. Sekali lagi ya. Kabi more of God, less of me. Puji Tuhan. Yuk kita mau siapkan hati kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan. Terlebih dahulu kita mau berdoa kepada Tuhan. Yuk satukan hati kita, semuanya tutup mata, kita mau berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari yang indah Tuhan, kami bersyukur kepadamu, kiranya Engkau pimpin kami pagi hari Tuhan untuk ibadah online, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami semua, urapi kami semua dengan urapan Roh Kudus-Mu, dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi kami semua Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, kita mau siapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan dan kita percaya Yesus adalah pokok anggur yang benar dan kita adalah carang-carangnya. Yuk kita angkat pujian ini sambil pakai gerakannya. Yesus pokok, kitalah carangnya. Oh. 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 Katakan Yesus pokok, kita carangnya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Sekali lagi ya. Oh, 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 Yesus pokok, kita carangnya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku
cinta Dia. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Oh, 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 oh. Yesus pokok kita caranya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Puji Tuhan, adik-adik semua, kita percaya kita mau tetap tinggal di dalam Tuhan karena Tuhan sudah menyertai hidup kita dimanapun kita berada. Nah, adik-adik semua, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati adik-adik semua dan kita mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dan kita mau menyembah kepada Tuhan. Mari adik-adik semua katakan, Bapakku datang. Ya, kita angkat pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Dengan segenap hati kita mau menghampiri hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Oh, amin Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, musik biarkan memainkan pujian ini. Adik-adik semua, kita percaya, kita nggak usah takut, kita nggak usah khawatir, dan kita percaya bahwa Tuhan menyertai hidup kita. Dimanapun kita berada, Tuhan senantiasa menjagai dan melindungi kita. Bersama dengan malaikatnya Tuhan, kita dipimpin, kita dijagai, dilindungi. Mari adik-adik semua, berserah kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita ke dalam tangan kuasa Tuhan, dan percaya mujizat pertolongan Tuhan itu nyata bagi hidup kita semua. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi,
Dengan segenap hati kita angkat pujian. Bapakku datang. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, oh haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan, haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat pagi ini Tuhan. Kalau kami boleh memuji dan membesarkan nama Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang Kau berikan buat kami Bapa. Kalau sebentar Tuhan kami duduk diam Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Mari Kau rapi kami Tuhan, Kau pakai hati kami Bapa, untuk kami bisa menerima firman-Mu Bapa. Kami juga beruntuk hamba-Mu Bapa, Kau rapi beliau Tuhan, Kau pakai Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Bapa kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, tiba saatnya kita mau dengarkan firman Tuhannya. Adik-adik siapkan Alkitabnya. Ya, kita mau dengarkan, kita mau simak, dan kita mau meresponi firman Tuhan. Puji Tuhan. Hai Beka, kok kamu di sini sendirian? Emangnya kenapa kalau aku di sini sendirian? Emangnya masalah ya buat kamu? Kok jawabnya gitu sih Beka? Aku malas sama kamu. Aku nggak mau bicara sama kamu. Tega banget sih kamu sama teman sendiri. Apa? Teman? Nggak salah ngomong kamu. Siapa juga yang mau berteman sama kamu? Udah hitam, dekil lagi. Lihat dong diri kamu, ngaca. Mana mungkin orang secantik aku mau berteman sama kamu? Tega banget sih kamu Beka bicara gitu sama aku. Ya udah,
Sana. Pergi jauh-jauh. Aku nggak mau lihat muka kamu itu. Ya udah, kalau gitu aku pergi dulu ya. Sial banget sih aku. Hari ini ketemu sama si hitam dekil itu. Kenapa sih si Beka? Dia terus-terusan menghina aku. Kata-katanya membuat aku sakit hati. Wah, ada si hitam di depan tuh. Gangguin dia ah. Hai si hitam, kasihan banget sih kamu. Panas-panas gini kok jalan kaki? Jalan kaki itu udah hal yang biasa bagi aku kok. Jelaslah kamu udah biasa. Kamu kan orang miskin. Mana mungkin kamu bisa punya mobil sebagus ini? Stop Beka, stop. Kenapa sih kamu suka banget menghina aku? Emangnya aku ada salah apa sama kamu? Kamu gak ada salah apa-apa sama aku kok. Yang perlu kamu tahu, hobiku adalah menghina kamu. Ya udah, pergi sana. Jangan ganggu aku lagi. Bye hitam jelek, bye. Puas banget aku hari ini bisa menghina si hitam itu. Semoga esok aku ketemu dia lagi. Kak, lagi sibuk nggak? Aku mau bicara sama kakak. Kakak nggak sibuk kok, Dek. Kamu mau bicara apa? Bicara aja. Kak, teman aku si Beka itu, dia terus menghina aku. Padahal aku nggak punya salah apa-apa sama dia. Emangnya dia bilang apa sama kamu, Dek? Dia bilang aku hitam, dekil, miskin. Aku sakit hati banget Kak dengar kata-katanya. Apakah orang yang jelek seperti aku tidak pantas untuk dihargai? Apapun keadaanmu, kamu tetap pantas untuk dihargai loh, Dek. Kamu juga harus mengampuni teman kamu ya, Dek. Kamu jangan menyimpan dendam terhadap dia. Apa kakak bilang? Mengampuni? Setelah dia menghina aku habis-habisan dan menyakiti aku harus mengampuni dia. Tidak kak, tidak. Kakak pikir mudah ya untuk mengampuni dia? Hatiku ini sakit kak, sakit. Mengampuni orang yang menyakiti kita memang bukan hal yang mudah, Dek. Namun, ketika kamu belajar untuk mengampuni, maka semuanya akan terasa begitu indah. Tidak kak, pokoknya aku tidak mau mengampuni dia. Ya udah kak, aku masuk ke dalam dulu ya. Aku udah ngantuk. Tunggu dulu, kakak belum selesai ngomong. Nanti aja kak, baru dilanjutin lagi. Wah, aku nggak nyangka bisa ketemu sama si hitam dekil di sini. Kenapa sih kamu mau menghina aku lagi ya? Ya iyalah, setiap kali aku ketemu kamu, pasti aku akan menghina kamu terus. Apa-apaan sih kamu? Kayak nggak ada kerjaan lain aja. Ngapain kamu kesini? Emangnya kamu punya uang ya untuk beli barang-barang di tempat ini? Ya aku punya uang dong, makanya aku kesini. Kenapa sih kamu selalu meremehkan aku? Masa sih kamu punya uang? Aku nggak percaya deh. Lagi pula,
tampang kayak kamu itu gak cocok beli barang-barang di tempat ini. Kamu tuh cocoknya beli barang-barang di luar sana sama teman-teman gembel kamu tuh. Sebenarnya mau kamu itu apa sih? Kamu itu gak ada puas-puasnya ya menghina aku. Aku pulang aja deh, gak jadi belanja lagi. Malas banget aku. Ya udah, pergi sana. Loh, Dek, mana barang-barang belanjaannya? Kok kamu nggak bawa? Aku gak jadi belanja, Kak. Loh, emangnya kenapa sampai kamu nggak jadi belanja? Gini loh, Kak. Duduk sini dulu lah, Dek. Baru kamu ceritain buat kakak. Baiklah, Kak. Gini loh, Kak. Tadi pas aku mau belanja, aku ketemu sama teman aku si Beka. Lalu dia menghina aku. Dia bilang tampang kayak aku gak cocok belanja di tempat kayak gitu. Terus dia bilang aku gak punya uang, Kak. Setiap kali aku ketemu dia, pasti aku gak luput dari hinaannya. Dia udah benar-benar keterlaluan, Kak. Benar-benar keterlaluan. Ingin sekali aku pukul dan jambak-jambak dia, biar tahu rasa. Jangan gitu loh, Dek. Pembalasan itu haknya Tuhan, bukan haknya kita. Terus aku harus gimana, Kak? Kamu harus mengampuni dia, Dek. Kamu jangan menyimpan kebencian dan dendam dalam hatimu. Kebencian dan dendam itu hanya membuat hidupmu tidak tenang dan jauh dari sukacita. Tapi aku nggak bisa mengampuni dia, Kak. Ya jelas kamu nggak bisa jika kamu hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Terus aku harus gimana lagi, Kak? Berdoalah kepada Tuhan, Dek, agar Tuhan memberikanmu kekuatan sehingga kamu mampu mengampuni Beka. Kamu juga harus tahu, Dek, Tuhan memerintahkan kita untuk mengampuni sesama agar kita dapat diampuni dari dosa-dosa kita sendiri serta diberkati dengan kedamaian dan sukacita. Kamu juga harus berdoa buat Beka ya, supaya dia bisa berubah. Baiklah, Kak. Beberapa hari kemudian. Kak, sangat indah ya pemandangan di sore ini. Iya, Dek, sangat indah. Oh iya, gimana kamu, Dek? Kamu udah bisa mengampuni teman kamu apa belum? Sudah, Kak. Aku sudah bisa mengampuni teman aku si Beka. Aku tidak mau menyimpan kebencian dan dendam lagi, Kak. Dan benar sekali kata kakak, kalau kita menyimpan kebencian dan dendam itu, maka kita akan jauh dari sukacita. Iya, Dek. Dan setelah kamu melepaskan pengampunan, apa yang kamu rasakan? Hatiku rasanya tenang, damai, dan penuh dengan sukacita, Kak. Itulah indahnya mengampuni, Dek. Makasih ya, Kak, sudah mengingatkan aku. Sama-sama, Dek. Wah, lagi-lagi ketemu sama si hitam. Gangguin lagi ah. Hai, gak nyangka kita bisa ketemu lagi. Ternyata kamu ditakdirkan untuk dihina terus ya sama aku, makanya kita sering ketemu. Udah kulitnya hitam, jalan siang-siang lagi, terus bajunya juga merah,
celananya merah, sandalnya merah. Ya ampun, lucu banget sih kamu. Gaya kamu kampungan banget. Terserah kamu aja deh, mau menghina aku seperti apa. Semoga kamu bisa berubah ya. Cie, si hitam, sok bijak banget sih. Ya udah deh, mata aku jadi sakit nih, lihat kamu lama-lama. Bye-bye hitam jelek. Seru juga ya kalau gangguin si jelek itu. Loh, kok remnya nggak berfungsi? Aduh, gimana nih? Ah! Ya ampun, itu kan mobilnya si Beka. Si Beka mengalami kecelakaan. Aku harus menolong dia. Dok, bagaimana kok aku bisa sampai ada di tempat ini? Tadi kamu mengalami kecelakaan, Dek. Untungnya ada yang menolong kamu dan membawa kamu ke sini. Di mana, Dok? Orang yang tadi sudah menolong aku. Dia sedang menunggu di luar. Ciri-cirinya, kulitnya hitam, rambutnya pendek, Dek. Kulit hitam rambut pendek? Jangan-jangan itu si Lisa. Tapi mana mungkin dia mau menolong aku? Dia apa bukan ya? Oh iya, Dok. Makasih ya, Dok. Sama-sama. Bagaimana keadaan temanku, Dok? Teman Anda sudah sadar, Dek. Untungnya, dia hanya mengalami luka biasa. Hanya dia masih merasa syok atas kejadian tadi. Apakah saya sudah boleh melihat dia, Dok? Iya, boleh, Dek. Silakan. Terima kasih ya, Dok. Sama-sama, Dek. Terus gimana? Kamu udah hubungi keluarganya apa belum? Sudah, Dok. Aku sudah hubungi keluarganya dan mereka sedang dalam perjalanan menuju ke sini. Baiklah kalau begitu. Beka, Iya, Julia. Ternyata kamu yang sudah menolong aku ya. iya Beka. Syukurlah kamu gak luka parah. Terima kasih ya, Julia. Kamu sudah mau menolong aku. Padahal selama ini aku udah jahat sama kamu. Aku udah sering menghina kamu dan menyakiti kamu, Julia. Tapi kenapa kamu masih tetap mau menolong aku? Aku malu sama kamu, Julia. Sudahlah Beka, gak usah pikirin hal itu lagi. Sudah sepatutnya kita saling tolong menolong, Beka. Iya, Lisa. Aku juga mau minta maaf sama kamu. Maafkan aku ya, karena selama ini aku sudah menghina kamu, menyakiti kamu. Aku benar-benar menyesal. Aku minta maaf ya. Iya Beka, aku sudah maafkan kamu kok. Dan aku harap kamu berubah ya. Iya, Julia. Aku janji. Aku akan berubah menjadi lebih baik lagi. Shalom adik-adik, udah siap ya? Kita mau mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Yuk duduk yang manis ya, simak yang baik ya adik-adik. Nah adik-adik tadi kan sudah lihat ya video klipnya ya, tentang dua orang yang saling berteman antara Deka dan satu Julia. Deka itu adalah berasal dari seorang yang kaya adik-adik. Dia menghina temannya yang bernama Julia yang berkulit hitam. Dan dia berbeda jauh dari status ekonominya. Si Deka ini karena dia seorang kaya, dia selalu menghina Julia yang karena dia berkulit hitam. Setiap ketemu dia selalu menghina, hei si hitam, hei si hitam. Si Julia ini adik-adik merasa hatinya sangat
tersinggung adik-adik, karena dia selalu setiap kali bertemu selalu dihina, setiap kali bertemu selalu diejek. Hati dia sangat sedih adik-adik. Dia selalu curhat sama kakaknya. Kak, kenapa sih aku selalu diejek, aku selalu dihina si hitam, aku selalu dihina orang yang tidak mampu, katanya. Terus kakaknya dengan sabar menasehati adiknya ini untuk dia selalu harus mengampuni walaupun temannya telah berbuat jahat, walaupun temannya sudah berbuat menghina dia. Nah, kakaknya mengatakan bahwa Dek, kamu harus selalu mengampuni, karena orang yang selalu menyimpan kemarahan, yang selalu menyimpan kedendaman, itu apa adik-adik, akan menghilangkan damai sejahtera, sukacita di dalam hatinya. Nah, orang yang selalu menyimpan kebencian itu membuat hatinya tidak tenang adik-adik, damai sejahtera hilang, sukacita hilang. Nah, kakaknya menasehati kepada adiknya itu bahwa hak pembalasan itu adalah hak Tuhan. Yuk kita lihat ya di Ibrani 10 ayat 30. Firman Tuhan katakan di sini, sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Nah, adik-adik, firman Tuhan di sini dikatakan kalau kita dihina, kalau kita dimusuhi, kita dibenci sama orang, firman Tuhan dikatakan di sini adalah apa? Hak pembalasan itu adalah hak Tuhan, bukan hak kita lagi. Nah, seperti tadi si Julia bertanya kepada kakaknya, Kak, aku merasa sakit hati, aku tidak bisa mengampuni. Nah, bagaimana caranya supaya bisa mengampuni? Nah, adik-adik, kita memang kadang sebagai manusia kita nggak mampu untuk mengampuni seseorang, yang apalagi yang sudah menyakiti hati kita. Nah, tapi kita punya siapa adik-adik? Tadi firman Tuhan katakan bahwa hak pembalasan itu adalah hak Tuhan. Jadi kita tidak boleh menuntut pembalasan apapun. Kita harus yang kita lakukan harus bagaimana adik-adik? Kita harus mengampuni. Nah, bagaimana caranya mengampuni? Kadang mengampuni ini bukan satu yang mudah, memang betul adik-adik, tidak sesuatu yang gampang. Tapi firman Tuhan katakan di sini bahwa kita harus mengampuni. Nah, caranya bagaimana untuk mengampuni? Kita tidak bisa kalau mengampuni dengan kekuatan diri kita sendiri adik-adik. Kita bisa mengampuni karena kita punya Tuhan. Kita harus berdoa minta tolong sama Tuhan untuk kita dimampukan supaya kita bisa mengampuni. Kita bisa mengampuni, kita bisa mengasihi orang yang sudah menyakiti hati kita. Nah, adik-adik, di dalam firman Tuhan di dalam Matius 18 ayat 21, ya, ini ada satu perumpamaan adik-adik. Waktu itu Petrus datang kepada Yesus, ya. Dia bertanya kepada Yesus, Petrus itu, Tuhan, sampai berapa kali sih kita harus mengampuni? Nah, Tuhan di situ bilang 70 kali 7 kali. Nah, adik-adik, apa maksudnya dengan harus mengampuni 70 kali 7 kali ini? Berarti kita harus mengampuni berkali-kali adik-adik. Walaupun kita disakiti, kita harus berdoa. Kita minta sama Tuhan, Tuhan tolong supaya kita bisa mengampuni orang yang menyakiti kita. Walaupun dia berulang kali menyakiti kita, kita berulang kali juga kita berdoa. Minta tolong sama Tuhan supaya kita dimampukan untuk mengasihi orang yang membenci kita, untuk mengasihi orang yang memang sudah banyak menghina kita, membuli kita adik-adik. Karena kita punya Tuhan, kita pasti akan dimampukan oleh Tuhan untuk bisa mengampuni. Nah, adik-adik, hak pembalasan itu bukan hak kita ya adik-adik, hak pembalasan itu hak Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan keadilan sama kita. Bagian kita kalau kita disakiti, bagian kita adalah berdoa. Selain berdoa, kita harus sabar. Sabar terhadap apa? Terhadap orang yang sudah menyakiti hati kita. Walaupun orang itu mengejek kita, walaupun orang itu mungkin menghina kita. Nah, kita harus belajar untuk sabar. Ya adik-adik, untuk menahan segala kemarahan kita. Untuk kita sabar, untuk kita tidak marah. Untuk mengasihi orang yang sudah membenci kita, yang sudah menghina kita. Memang itu adik-adik nggak gampang untuk mengampuni, untuk mengasihi itu.
Tapi ingat, kita punya Tuhan. Tuhan yang akan mengaruniakan kepada kita kasih kepada sesama kita, adik-adik. Sehingga kita pasti akan dimampukan untuk mengasihi orang tersebut. Nah, seperti tadi Deka dan Julia. Deka akhirnya apa, adik? Karena sering menghina si Julia, mengalami kecelakaan, mobilnya tertabrak. Nah, akhirnya membuat si Deka masuk ke dalam rumah sakit. Nah, di situ Julia melihat bahwa si Deka itu tertabrak mobil. Karena hatinya sudah melepaskan pengampunan, adik-adik sudah mendoakan Deka, akhirnya si Julia itu mampu menolong Deka untuk membawanya ke rumah sakit, adik-adik. Nah, di situ si Deka ini sadar, adik-adik, oh ternyata si Julia yang selama ini banyak dihina, diejek sama dia, itu ternyata orangnya baik ya. Kok orangnya ada kasih ya, kok orangnya mau menolong saya ya, menyelamatkan saya ya. Nah, akhirnya dia berpikir kembali bahwa orang yang selama ini dia hina, ternyata dia punya kasih terhadap dirinya. Nah, itulah adik-adik, kalau kita bisa belajar mengampuni, kita bisa mengasihi, nah akhirnya apa? Semuanya akan mendatangkan damai sejahtera, akan mendatangkan sukacita buat kita. Kita dilepaskan dari segala kebencian, dilepaskan daripada sakit hati. Nah, kita bisa kembali untuk mengampuni. Nah, kita harus belajar juga untuk bisa mengasihi. Kita belajar untuk sabar. Ya adik-adik, begitu juga Tuhan Yesus. Nah, kita belajar mengasihi karena Tuhan Yesus juga mengasihi kita, adik-adik. Nah, sekarang kan sebentar lagi kita mau merayakan Natal ya, adik-adik. Nah, Natal itu Tuhan Yesus datang ke dunia untuk apa, adik-adik? Untuk mengampuni dosa kita, mengasihi kita, menyucikan kita dari segala kesalahan-kesalahan kita. Nah, Tuhan Yesus saja mau mengampuni kesalahan kita, dosa kita, adik-adik. Nah, siapa kita? Kita hanya manusia ciptaan Tuhan. Kita semua sudah ditebus oleh darah Yesus. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, adik-adik, mengampuni kita. Ya, kalau kita mau belajar untuk mengampuni, nah Tuhan Yesus juga pasti akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Ya, adik-adik, kita mau belajar ya untuk mau mengampuni dan mengasihi orang yang membenci kita, yang sudah menyakiti hati kita. Sebagai orang yang mengenal Tuhan, kita diajarkan Tuhan untuk sabar kepada orang yang mengasihi, yang membenci kita. Yuk kita buka di Kolose 3 ayat 13 dulu ya adik-adik. Firman Tuhan dikatakan di sini, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Nah, ini firman Tuhan jelas dikatakan di sini kita harus sabar terhadap orang yang membenci kita, yang mengolok-olok kita, yang menghina kita, membuli kita. Di sini Tuhan bilang bahwa kita, kalau kita mau diampuni, kita juga harus mau mengampuni. Kalau kita mau dikasihi Tuhan, kita juga harus mengasihi Tuhan, ya, seperti yang dikatakan ke dalam Kolose 3 ayat 13. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ini adalah satu perintah ya adik-adik, perintah yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan, yaitu kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ya, nah adik-adik, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia karena Dia mengasihi kita, karena Dia mau mengampuni segala dosa kita, supaya kita pun juga bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Yuk kita buka juga di dalam Matius 6 ayat 14 sampai 15. Matius 6 ayat 14 sampai 15, di situ dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Nah, ini janji Tuhan. Di dalam ayat 15 juga dikatakan, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ya, kalau kita mau diampuni Tuhan, kalau kita mau dikasihi Tuhan, kita juga belajar ya adik-adik, seperti si Julia ini kita belajar untuk mengampuni, kita belajar untuk mengasihi orang yang membenci kita, siapapun dia. Ya, kenapa kita harus mengampuni berulang-ulang kali? Nah, kita juga sebagai manusia juga tidak luput dari kesalahan ya adik-adik. Tidak ada satu manusia pun yang tidak pernah berbuat salah. Semua orang pasti mempunyai salah. Nah, adik-adik,
Kenapa kita Tuhan tadi di dalam firman Tuhan tadi mengapa harus mengampuni berulang-ulang? Karena kita juga kadang melakukan kesalahan berulang-ulang. Nah, kita juga harus belajar untuk mengampuni supaya walaupun kita berbuat salah, Tuhan juga akan mengampuni kita. Tapi ingat ya adik-adik, kalau kesalahan yang berulang-ulang dan kesalahan yang sama dilakukan terus-menerus, itu juga salah adik-adik. Karena itu sudah tahu kita berbuat salah, kita jangan melakukannya lagi, kita harus bertobat, kita harus tidak mengulangi apa yang menjadi kesalahan kita. Supaya semua dosa kita, semua kesalahan kita diampuni. Bapa di surga mau mengampuni kita, oleh karena itu kita belajar untuk mengampuni, kita belajar untuk mengasihi orang yang bersalah sama kita ya adik-adik. Supaya di dalam kita merayakan Natal tahun ini, kita mempunyai hati yang damai, kita mempunyai hati yang tenang, kita mendapatkan sukacita Natal, sukacita yang dari Tuhan. Ya adik-adik, kita belajar supaya damai Tuhan, sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan di Natal ini boleh kita rasakan. Ya adik-adik, ayat hafalannya kita ambil dari Kolose 3 ayat 13 ya. Dikatakan di sini, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Ya, kalau Yuli ulangi di dalam Kolose 3 ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu perbuat jugalah demikian. Nah, oke adik-adik, ayat hafalannya diambil dari Kolose 3 ayat 13. Yuk kita berdoa ya untuk firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan. Terima kasih kalau firman Tuhan mengajarkan kami untuk mengasihi orang yang bersalah kepada kami. Mampukan kami Tuhan untuk mengampuni dan mengasihi orang yang sudah menyakiti hati kami. Kalau kami mengampuni, firman Tuhan katakan kami akan mendapatkan damai sejahtera, kami akan mendapatkan sukacita yang datang daripada Tuhan. Supaya kami di Natal tahun ini, kami boleh merasakan sukacita yang melimpah yang datang daripada Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, meteraikan firman-Mu dalam hati kami, jadikan kami bertumbuh dan berbuah di dalam firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai ketemu lagi minggu depan adik-adik. Shalom.